Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyusun skripsi, khususnya di Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Video ini saya buat berdasarkan observasi peserta didik yang sudah maju sidang proposal. Ternyata masih banyak yang tidak memahami dengan baik atau belum sepenuhnya memahami tentang kuesioner, khususnya soal uji validitas dan reliabilitas. Pada video ini tentu kita bukan membahas soal bagaimana menyusunnya satu persatu, membuat pertanyaannya, tetapi lebih kepada prinsip-prinsip, sehingga Anda nanti bisa menerapkan pembuatan kuesioner tersebut sesuai dengan penelitian saudara-saudara. Video ini juga saya buat karena setelah kita lihat bahwa ternyata banyak mahasiswa yang menggunakan instrumen pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner. Maka saya ambil diskusi dengan kita ini dengan topik apa pentingnya kuesioner. Sebenarnya kuesioner bukan satu-satunya alat untuk atau instrumen untuk pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Sebenarnya ada cara yang lain seperti pengukuran, misalnya kadar polutan dalam udara, atau pemeriksaan laboratorium, misalnya kadar katakanlah formalin pada tahu, pada mie basah misalnya, atau juga observasi, bisa juga observasi dan metode-metode yang lain. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus pada kuesioner. Sederhananya silakan nanti Anda baca definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang kuesioner. Tapi sederhananya kuesioner itu adalah kumpulan pertanyaan yang kita susun untuk memperoleh informasi atau data dari responden. Data-data atau informasi yang dimaksud tentu harus disesuaikan dengan variabel-variabel atau baik variabel independen maupun dependen pada penelitian kita. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang maju sidang, beberapa dosen menyarankan bahwa seharusnya kuesioner yang Anda susun itu harus sesuai dengan bab 2. Nah, maka pertanyaannya, apa hubungannya kuesioner dengan tinjauan pustaka? Atau di prodi kita ada pada bab 2. Pernyataan ini benar. Contoh, seorang mahasiswa hendak meneliti tentang pengetahuan masyarakat dalam penerapan prokes dalam pencegahan penularan COVID-19, maka tentu di bab 2 atau tinjauan pustaka, si peneliti sudah menyusun sedemikian rupa informasi-informasi penting tentang penerapan prokes dalam pencegahan penularan COVID-19. Teori-teori sudah dikemukakan banyak di situ. Maka karena kita hendak mengukur pengetahuan, kuesioner yang disusun memang sebaiknya mengacu pada bab 2. Atau kita gunakan bahasa lain, sebaiknya kuesioner itu turun dari tinjauan pustaka. Gak masalah, Anda balikkan lagi bahwa tinjauan pustaka
harus juga sesuai dengan kuesioner. Tentu di kuesioner mari kita susun misalnya prokes dalam pencegahan penularan COVID-19. Kita kan bertanya soal bagaimana penggunaan masker, jenis-jenis maskernya, kemudian cara jangan menyentuh bagian-bagian tertentu dari masker misalnya. Kemudian bagaimana perilaku cuci tangan. Tentu di situ juga kita memberikan informasi tentang haruskah pakai sabun atau tidak, haruskah menggunakan air mengalir atau tidak. Kemudian saat-saat kapan perlu, frekuensinya bagaimana. Begitu juga dengan jaga jarak dan lain-lain. Semua informasi ada di situ. Tentu itulah yang akan kita tanya, itulah yang akan tanda kutip kita ujikan kepada responden. Karena memang secara teoritis hal-hal itulah yang diatur atau yang harus diketahui oleh siapapun tentang prokes. Maka memang benar sebaiknya kuesioner itu dihubungkan dengan tinjauan pustaka. Begitu juga pada saat pengukuran sikap, kemudian tindakan. Meskipun sebagai kuesioner banyak mengukur variabel-variabel yang lain atau hal-hal yang lain, misalnya seperti katakanlah kecemasan, misalnya kemudian aktivitas fisik, kan banyak juga kuesioner. Tapi pengalaman kita skripsi-skripsi yang disusun itu banyak meneliti tentang pengetahuan sikap dan tindakan yang menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pada penelitian yang lain banyak yang menggunakan uji lab juga. Tentu tidak pada kesempatan ini kita akan bahas, kita akan mendiskusikannya pada kesempatan berikutnya. Kemudian masuk kita ke materi selanjutnya, apakah itu uji validitas dan reliabilitas. Ketika Anda menyusun proposal dengan pengumpulan atau instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, maka selalu disarankan mana uji validitas dan reliabilitas. Maka perlu dipahami apakah itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dua hal yang harus ada pada atau harus dipenuhi oleh satu kuesioner. Uji validitas berasal dari kata valid, validity, kemudian reliabilitas, reliable. Valid artinya kemampuan instrumen itu untuk menghasilkan ukuran atau keadaan yang sebenarnya. Contoh, satu soal ujian yang baik itu ketika satu soal itu bisa memisahkan siapa yang benar-benar mengerti dengan siapa yang benar-benar tidak mengerti. Kalau soal ujian ternyata menghasilkan dua kelompok yang sama besar, yang mengerti dengan yang tidak mengerti, yang pintar dengan yang kurang pintar, sama saja itu tidak valid. Atau sering dikatakan setengah-setengah, 50-50. Berarti soal-soal yang kita susun tidak bisa dengan benar memisahkan mana yang benar-benar mengerti, mana yang benar-benar tidak. Kemudian begitu juga reliabilitas. Reliabilitas itu konsistensi. Atau berapa kali pun kita ujikan hasilnya tetap sama. Yang pintar memang nilainya tinggi, yang kurang pintar memang nilainya rendah. Uji sekali lagi, tetap begitu. Tapi kalau uji atau soal-soal yang kita susun itu pada saat tes pertama, yang pintar misalkan A, B, si A, si B, si C, si D, masuk di grup yang pintar, si F, G, dan selanjutnya di yang kurang pintar. Diuji lagi, ternyata terjadi pertukaran. Atau sebagian besar bisa berpindah, yang tadi pintar justru masuk ke kelompok yang kurang pintar, begitu sebaliknya. Berarti soal yang kita susun juga tidak reliable. Yang paling mudah sering saya buat contohnya adalah timbangan. Timbangan sangat valid
mengukur berat badan dan sangat reliable. 12 kali Anda ditimbang, 13 kali Anda ditimbang, akan sama hasilnya. Tentu kalau timbangannya baiklah, jangan rusak. Dengan situasi hampir sama ya, janganlah pula ditimbang sebelum makan, kemudian sesudah makan. Timbangan yang berbeda. Dengan waktu yang relatif hampir sama dengan situasi yang hampir sama. Maka hasilnya akan tetap sama. Berarti instrumen atau alat ukur itu reliable. Ada dua orang, satu beratnya 50 kg, satu lagi 48 kg. Sekilas kalau mereka berdiri bersamaan kita akan bilang sama. Karena kita hanya menggunakan atau mengukur berat itu menggunakan pandangan atau subjektif. Maka coba ditimbang. Akan nampak perbedaannya. Jika timbangan itu betul-betul bisa memisahkan yang 50 dengan 49,5, berarti memang timbangan itu salah satu alat atau instrumen yang valid. Nah, begitulah seharusnya kuesioner yang kita susun itu. Itulah prinsip valid dan reliable. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya uji validitas dan reliabilitas itu? Kuesioner yang Anda susun kalau tidak valid dan reliable, maka akan bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Penarikan kesimpulan yang keliru. Hipotesis yang harusnya hipotesis nul misalnya yang harusnya ditolak, akhirnya diterima. Begitu juga sebaliknya. Karena kuesioner yang kita susun tidak valid. Kita katakan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Rupanya pertanyaan pengetahuan kita itu kita susun mengarah kepada benar semua. Maka baik yang tahu, baik yang memanfaatkan, baik yang tidak memanfaatkan, sama-sama benar jawabannya. Karena kuesioner yang kita susun, kita setting, kita modifikasi sedemikian rupa supaya jawabannya benar misalnya. Mungkin pilihannya benar salah, atau ya tidak. Padahal penelitian pertanyaan-pertanyaan pada instrumen tersebut dalam penelitian tersebut bisa juga dibuat dalam bentuk negatif atau pengecoh seakan-akan benar padahal salah atau seakan-akan salah padahal benar. Untuk menguatkan apakah responden ini benar-benar paham apa tidak. Inilah pentingnya uji validitas. Sekali lagi, instrumen yang tidak valid bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat atau yang keliru. Itulah gunanya uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kira-kira kenapa satu kuesioner itu tidak valid atau tidak reliable? Kemungkinan yang banyak sebenarnya kemungkinan penyebabnya. Tapi beberapa kemungkinan itu adalah satu, pertanyaan atau bahasa yang kita gunakan pada pertanyaan itu terlalu tinggi. Hal ini sering terjadi pada istilah-istilah kesehatan yang banyak menggunakan istilah-istilah Latin. Sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka masyarakat tidak paham. Maka mereka jawab saja. Dia menjawab bukan karena paham atau tidak paham, tetapi ya sudah, asal diisi saja. Tentu peluangnya 50-50. Inilah yang bisa menyebabkan kuesioner itu tidak valid. Kemudian diukur sekali lagi. Karena dia tidak paham betul, dia tidak ingat jawabannya itu, kemudian jawab lagi jawaban yang satu lagi. Sehingga ketika diuji pertama dengan yang kedua, kok beda lagi hasilnya. Sehingga tidak reliable. Kemungkinan yang selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun, seperti yang sudah disampaikan tadi, mengarah kepada satu jawaban yang benar.
Biasanya ini kalau iya tidak atau benar salah. Padahal bisa saja hal yang benar itu ketika dia jawab salah. Contoh, mencuci tangan tidak harus menggunakan sabun. Tidak harus menggunakan sabun itu kesannya sebenarnya arahnya negatif. Tetapi bisa salah. Kemudian bisa juga kita sebut, kita kecoh sekali lagi. Cuci tangan tidak harus di tempat yang atau air yang mengalir. Jika dia jawab benar, justru yang salah. Tapi jika dia jawab salah, justru itu yang benar. Karena tidak pada air yang mengalir. Seharusnya pada air yang mengalir. Tapi kalau kita setel semua pertanyaan itu, cuci tangan harus pada yang mengalir, cuci tangan harus menggunakan sabun, cuci tangan harus dilakukan setelah menyentuh ABCD. Ya, tinggal jawab saja semua, baik yang pintar maupun yang tidak pintar, baik yang mengetahui, baik yang tidak mengetahui, sama saja skornya. Ya, tidak valid. Begitu. Itulah beberapa penyebab kuesioner tidak valid atau tidak reliable. Belum lagi faktor-faktor saat responden menjawab, hubungan antara si responden dengan si penanya misalnya. Bisa saja ada jarak sehingga responden asal menjawab saja. Maka perlu memang ketika menguji kuesioner itu responden dalam keadaan tenang, punya waktu yang cukup, kemudian berikan penjelasan agar responden bisa menjawab semampunya dan tidak buru-buru sesuai dengan yang dia ketahui. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kepada siapakah diujikan? Kuesioner itu diujikan untuk uji validitas dan reliabilitasnya, diujikan kepada responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan responden yang sesungguhnya. Contoh, kalau Anda mau mengukur perilaku hidup bersih sehat dalam hal misalnya pencegahan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD A, maka Anda bisa menguji kuesioner itu kepada SD B. Di mana kesamaan karakteristiknya itu ya sama-sama SD. Tentu tingkat pemahamannya relatif sama. Di situ dia. Nah, karakteristik itu bisa Anda eh, cari nanti kesamaannya. Bisa juga tidak harus sama-sama SD misalnya, karena kebetulan karakteristik yang kita gunakan adalah usia atau pendidikan. Bisa juga profesi misalnya. Jika informan kita itu katakanlah perawat di rumah sakit A, tentu kepada perawat di rumah sakit yang lain, bukan kepada tenaga administrasi atau yang lain-lain. Itu yang disebut dengan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan responden yang sesungguhnya. Maka kuesioner itu sebaiknya diujikan kepada responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan responden yang sesungguhnya. Jadi bukan kepada responden yang sesungguhnya. Itu nanti jadi sudah penelitian. Uji apakah yang digunakan? Untuk uji validitas biasanya digunakan dengan korelasi person, di mana nanti item-item pertanyaan itu akan dikumulatifkan, tentu tidak harus kita bahas di sini. Itu ada bisa digunakan dengan bantuan software yang sering kita dengar itu SPSS atau juga metode yang lain yang sebenarnya sudah disediakan ketika kita enter data, kemudian sudah ada di situ tersedia jenis uji yang kita gunakan, batas-batas toleransinya berapa, kemudian nanti kita klik keluar outputnya, baru kita baca apa arti angka-angka itu semua. Sedangkan untuk reliabilitasnya sering digunakan dengan alpha Cronbach atau ada juga yang menyebutnya Cronbach alpha untuk mengukur
konsistensi tadi antar pengukuran atau antar jawaban A dengan si B dengan si C dan konsistensinya. Kemudian, apakah setiap kuesioner harus diujikan? Oh tidak, tergantung. Kalau kuesioner yang Anda gunakan sudah baku, contoh untuk pengukuran kecemasan itu sudah ada kuesioner tersendiri, aktivitas fisik misalnya ada kuesioner sendiri, nggak perlu lagi diuji. Karena itu sudah diuji sebelumnya. Bahkan sudah digunakan berulang-ulang. Terstandar misalnya. Kemungkinan yang kedua juga tidak harus. Kalau Anda menggunakan kuesioner yang sudah digunakan oleh penelitian terdahulu. Tinggal Anda sebut saja. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner CX yang digunakan pada saat penelitian ini dengan judul ini. Maka Anda tidak perlu uji. Jadi kuesioner mana yang harus diuji? Kuesioner yang Anda susun sendiri. Karena belum pernah diterapkan, belum pernah digunakan, maka dipastikan dulu ini harus valid dan reliable. Kembali ke topik awal tadi, supaya hasil yang dihasilkan nanti tidak membuat penarikan kesimpulan yang keliru. Jadi kalau kuesioner itu sudah baku, sudah pernah digunakan sebelumnya, tidak perlu diuji. Anda tinggal sebut kuesioner mana yang Anda gunakan, dikeluarkan oleh siapa, dilakukan saat kapan, misalnya. Boleh, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Bagaimana kalau kuesioner tidak valid atau tidak reliable? Kita lihat dulu tidak validnya. Karena validitas itu melihat per pertanyaan, misalnya Anda menyusun 20 pertanyaan, maka kemungkinan akan bisa terdeteksi nanti diuji validitasnya. Pertanyaan-pertanyaan mana yang tidak valid? Maka kemungkinan yang pertama adalah uji ulang. Siapa tahu waktu itu respondennya memang betul-betul tidak dalam keadaan nyaman, buru-buru, tidak paham, tidak diberikan pemahaman sebelumnya, dan yang lain. Maka boleh diulang. Yang kedua, pertanyaan yang tidak valid bisa diganti. Ganti apakah bahasanya terlalu sulit dipahami, atau mau menyiratkan arti yang lebih dari satu makna, multitafsir misalnya, silahkan diperbaiki dulu. Kemudian ujikan lagi. Kemungkinan yang ketiga adalah pertanyaan itu dikeluarkan. Jadi kalau ada 2 pertanyaan tidak valid dari 20 misalnya, Anda tinggal punya 18. Berarti kuesioner Anda hanya 18 pertanyaan. Itulah strategi atau cara yang digunakan untuk mengatasi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid atau reliable pada kuesioner yang Anda susun. Baik, demikianlah hal-hal yang sering muncul pada saat penyusunan kuesioner saat sidang proposal penelitian yang sering kita lihat di prodi kita. Mudah-mudahan video ini bisa membantu saudara-saudara sekalian untuk memahami tentang kuesioner penelitian dan uji validitas dan reliabilitas. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya, tentu seputaran hal-hal yang sering muncul, yang sering diperdebatkan, atau yang kurang dipahami saat sidang proposal, sehingga nanti tidak terulang lagi saat sidang skripsi atau sidang hasil. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan membantu. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih.